Makanya Abah umroh ke Eropa. Umum umroh ke Madinah, ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Astagfirullah, memang umroh haji umumnya ya di Mekah Madinah, tidak ada yang tempat lain. Ini Mbah ini mau membuat sensasi, membuat sesuatu yang baru menentang syariat Islam. Parah, dulu ada Lia Eden begitu langsung ditangkap, dipenjarakan. Ini kok dibiarkan, astagfirullah. Mana tuh MUI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridha dan hidayahnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita melihat sebuah video yang sedang viral, yaitu seorang tokoh aliran menyimpang yang ngajak umroh ke gereja, karena ke Mekah ya, ke Arab Saudi itu sudah umum katanya. Ini bukan masalah umum tidak umum, karena ini sudah syariat yang sudah baku, tidak dapat diotak-atik lagi. Dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya haji dan umroh itu hanya ke Mekah dan Madinah ya. Mekah ya, hajinya ke Mekah itu ya. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Ini tidak bisa diwar-war lagi. Ini yang dinamakan usul, yang namanya hukumnya adalah qat'i, tidak bisa diotak-atik. Kalau ada kelompok yang memelesetkan ayat ini, kemudian membelokkan umroh ke tempat lain, maka itu adalah bagian dari aliran yang menyimpang. Berikut ada narasi tanggapan dari kami tentang hal ini. Mari kita simak penjelasannya. Cahaya Hati 80. Kembali lagi bersama kami dalam renungan batin dan penjagaan akidah. Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh pernyataan kontroversial yang mengajak umat Islam melaksanakan ibadah umroh bukan ke Baitullah di Mekah, melainkan ke gereja. Benarkah ini bentuk toleransi, ataukah sebuah kesesatan yang nyata? Mari kita bedah berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Landasan Al-Quran, ibadah memiliki syariat khusus. Ibadah dalam Islam bukan soal niat baik semata, tapi harus mengikuti petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa tempat pelaksanaan haji dan umroh hanyalah di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. QS Ali Imran 97. Poin tanggapan, Allah menyebutkan secara spesifik Al-Bait, Ka'bah, bukan tempat ibadah lain. Mengalihkan tempat ibadah yang sudah ditentukan syariat adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. 3. Landasan sunnah, larangan menyerupai kaum lain. Nabi Muhammad ini sangat tegas dalam menjaga kemurnian ibadah, agar tidak tercampur dengan ritual agama lain, tasyabbuh. Dan ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hari, Bukhari dan Muslim. Dan mengenai larangan meniru identitas agama lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hari, Abu Dawud. Pendapat ulama salafus saleh, para ulama terdahulu telah sepakat bahwa ibadah, tauqifiyah, tidak boleh diubah-ubah sesuai logika manusia. Imam Asy-Syafi'i dalam menegaskan bahwa syarat sahnya haji dan umroh adalah harus dilakukan di tanah haram Mekah. Perkataan ulama, al-ijma'u qa'imun ala anna al-hajja wal umrata la yakunani illa fi Makkah. Ijma' kesepakatan ulama telah tegak bahwa sesungguhnya haji dan umroh tidaklah sah kecuali di Mekah. Melakukan ritual menyerupai umroh di tempat ibadah agama lain bukan hanya salah tempat, tapi juga berisiko menjatuhkan seseorang pada kesyirikan atau pencampuran agama, pluralisme agama, yang dilarang keras. Closing. Sahabat Cahaya Hati 80, toleransi bukan berarti kita mengorbankan syariat. Kita menghormati rumah ibadah agama lain, namun tidak menjadikannya tempat ritual ibadah kita sendiri. Jangan biarkan logika manusia mengalahkan wahyu. Tetaplah berpegang teguh pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Semoga Allah menjaga akidah kita dan keluarga kita dari fitnah penyesatan di akhir zaman. Percaya yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin memahami agama, maka carilah guru yang benar, guru yang betul-betul paham terhadap agama, tidak melenceng, akidah benar, seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Ya, guru yang punya rasa toleransi dan bisa menghormati dan menghargai pendapat dan ibadah orang lain. Guru yang tidak menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain. Tuh, jangan memilih guru yang menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain dan guru yang tidak paham agama dan memahami agama secara tekstual. Demikian konten dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.